tiap bangun tidur minta makan, aku habis kerja geraji es batu gitu kan. Loh, kok gini aku gak bener Bu, masih merinding kalau yang ini karena kan bukan kita langsung ketemu dengan mereka sejenis kayak kuntilanak ataupun gendruwo gitu kan, memang semuanya ada di mana-mana kan. Tapi kalau untuk pesugihan ini kan memang meminta nyawa. Ya kan, itu sebenarnya Bapak memang mau diambil kan. Awal sampean tahu hal gaib itu seperti apa Mbak awalnya Mbak? Ya itu pertama kali seingat aku ya pas ada tangan itu, terus orang tua aku nggak lihat, kok nggak lihat, kirain mungkin ya nggak lihat beneran apa kan, kirain cuman apa, mungkin dikiranya kan aku halu kalau bahasa sekarangnya ya kan. Terus sama yang saya ngomong sama yang tinggi besar di rumahnya Bude itu, nah dari situ itu mungkin orang tua mungkin sudah ini, terus dibilangin gini, Nek ketemu aneh-aneh gak sama kayak kita, gak usah diajak ngomong, langsung pulang gitu kan. Terus lagi itu ini udah lumayan besar sih, udah sekitaran SD kelas 1. Ingat banget itu kan, kalau sekarang kan mungkin udah biasa, kalau dulu kan bingung, nggak tahu antara ini jin atau manusia. Kalau dulu itu yang waktu di rumah, bukan rumah kosong, itu baru bangun sebenarnya, memang tanahnya tuh agak gaib lah ya, gede rumahnya kan, itu mendekati maghrib. Itu saya, kakak saya masih kecil-kecil semua, saya, kakak saya sama sepupu-sepupu itu datang ke rumah yang baru jadi. Kan pintunya itu kayak pintu satu gini banyak, cuman ada apa sih, langsung bisa digredek jadi satu kan. Itu kan ada sela-sela kecil tau buat ngintip kan. Tak intip, enggak ono uang, saya kan bilang gitu, enggak ono uang, ini soalnya rame, gak ono, kosong gitu. Anak-anak kan ngeyel semua, tapi saya ngintip itu wujudnya kayak apa Bu? Jadi macem-macem, mulai dari yang pocongan, terus apa namanya yang perempuan rambut panjang, terus apa namanya pakai jubah kan, Mbak Kunti, yang terus besar berbulu, matanya lebar gitu kan sampai merah, bulunya banyak, tahu kan ya. Terus sama anak kecil, tapi itu sepertinya bukan tuyul. Anak kecil juga memang cuman pakai ini tok, pakai apa, sawet. Tahu kan ada anak kecil itu juga, cuman memang sejenis hantu Indonesia semuanya ada. Dan di situ teman-temanku semuanya nggak ada yang bisa ngelihat, cuman aku sendiri yang lihat. Mereka semua nggak percaya, tapi ujung-ujungnya mereka takut, lari semua pulang ke rumah, pada bilang ke orang tuanya, ternyata memang benar apa yang dilihat Intan gitu. Jangan sekali-kali main ke situ kalau pas menjelang maghrib gitu. Ya, Mbak Intan tahu nggak ketika kita ini di suatu tempat ya, wah tempat ini wangker, tempat ini dikit, berasa, tahu lah. Apa Mbak yang dirasakan? Tahu lah, kalau sebelum kita langsung plek berdiri di situ kan sudah beda, hawanya kan sudah berbeda. Terus lagi kan kadang mereka kan juga langsung tiba-tiba bertunduk nongol di situ lah, nongol di situ. Iya, tahu lah. Ada nggak Mbak pengalaman yang Mbak Intan sampai sekarang itu tidak bisa dilupakan, mulai dari umur 3 tahun sampai sekarang itu, ada nggak pengalaman sing intinya itu sampai sekarang nggak bisa sampai dilupakan, ada nggak? Yang tidak bisa saya lupakan itu saya pernah ngalamin ini, bukan saya sendiri kan, orang tua sebenarnya kan. Mungkin ada yang percaya atau enggak soal pesugihan, tapi itu memang kenyataan. Gimana Mbak ceritanya? Untuk pesugihan itu orang tua saya kan waktu itu saya masih sekolah SMA kelas 1, ada usaha jual es balok. Es balok itu kan ada yang nyetorin gitu Mas, ada yang nyetorin. Nah, orang tua saya baru pertama kali di situ, nggak tahu sistemnya itu, memang semua perlengkapan apa-apa itu diberi. Memang kita diberi, ditanyain bayar berapa enggak. Terus misal hari ini ngedrop berapa kan, katakan totalan 500.000, itu kadang dipotong cuman nggak apa-apa 400 saja. Jalan sekitar 2 minggu, belum ada sebulan Mas. Belum ada sebulan itu bapak pertama ibu sakitnya itu pas periksa ke dokter sudah diobatin, enggak mempan sama sekali, kencingnya itu darah, kencing darah. Setelah ibu sakit itu 3 hari 4 harian ibu sembuh, bapak yang sakit itu
aneh sama apa namanya udah periksa kan katanya lambung lah terus tipes atau apa, tapi obatnya memang enggak mempan sama sekali. Anehnya itu namanya orang sakit biasanya kan makan kan males. Tapi bapak kalau misalkan tidur aja bawaannya, tidur setiap bangun tidur minta makan aku habis kerja geraji es batu gitu kan. Loh kok gini aku nggak bener bu, masih merinding kalau yang ini karena kan bukan kita langsung ketemu dengan mereka sejenis kayak kuntilanak ataupun genderuwo gitu kan, memang semuanya ada di mana-mana kan. Tapi kalau untuk pesugihan ini kan memang meminta nyawa ya kan, itu sebenarnya bapak memang mau diambil kan. Berapa 4 nggak sampai 1 minggu itu 4 hari berturut-turut nggak sampai seminggu seperti itu terus. Kerjaan bapak tidur, bangun tidur langsung minta makan, badannya memang sakit, diperiksain diobatin juga tetap kayak gitu terus kan selama 4 hari tiap bangun tidur minta makan. Aku bergeraji es batu, tiap ditanya aku bergeraji es batu pegel, minta pijit minta makan, batuk ndak karuan kan, capean. Kok aneh, akhirnya aku ndak bisa waktu itu memang kalau untuk yang seperti itu kan jahat kan itu kan ya, memang niatnya kan mau ngambil kan. Itu akhirnya minta bantuan kakak bisa sih, kakak ipar saya itu bisa. Akhirnya malam itu pas kumat-kumatnya udah gini-gini bapak saya itu pas bangun. Ingat banget itu tahun baru jam 12 malam udah gini-gini, nggak bisa sama sekali dah. Bu iki piye kan semuanya, kebetulan kakakku yang kedua juga ada di situ karena libur kerja, ada di rumah, tinggal kita ada berempat, aku, ibu, kakakku yang kedua itu sama bapakku yang sakit. Akhirnya ditungguin sama ibu, saya sama kakak itu langsung ke rumahnya kakakku yang pertama. Itu suaminya alhamdulillah kan, suaminya kan ini kan bisa kan ya. Suaminya bisa ngobatin kayak gitu, terus langsung suami kakakku ini datang ke rumah semedi kan seperti itu. Ternyata memang bapak ini sudah diambil dipindah ke alam yang pesugihan itu. Entah diapain karena saya tidak ikut pulang, saya jagain kakak saya yang pertama lagi hamil besar. Jadi itu ternyata didatangkan langsung bukan didatangkan, di sebelah bapak saya itu udah ular besar udah melingkar. Enggak, kalau saya kan ini cerita dari kakak saya. Itu ular besar sampai kakak saya pas semedi anteng itu di depan ibu sama kakak saya yang kedua muntah darah. Duduk duduk anteng loh, enggak musuh apa-apa loh. Itu sampai muntah darah. Akhirnya selamat bapak waktu itu kan udah sehat, tapi kakak ipar saya yang sampai waktu itu diapakan sampai Mbak Intan kok bisa selamat bapaknya? Kakak saya kebetulan kalau untuk saya sendiri untuk yang sangat itu kan terlalu dalam ya mas ya, terlalu dalam saya belum mampu. Kalau mungkin kalau orang kesurupan saja saya bisa. Sebelumnya Mbak Intan tahu nggak kalau orang itu punya pesugihan? Saya enggak pernah ketemu orangnya. Karena pas nyetor itu pasti saya sekolah. Kan kejadian itu waktu masih saya kelas 1 SMA. Saya enggak pernah ketemu orangnya, ibu saya yang sering ketemu orangnya, terus enggak benar-benar enggak ini kan aku kan, dan sangat di luar nalar. Kakakku bilang gini, lihat Nduk, inget-inget nanti habis isya pasti di sini ada aroma bau menyan. Enggak ada orang di sekitar rumah yang nyalain menyan, enggak ada. Itu omongan siang saya pulang sekolah kan. Gimana mas, bapak gini, udah enakan, enggak apa-apa ini, enggak apa-apa gitu kan, enggak apa-apa wis, enggak apa-apa aku yang sakit, yang penting kan bapak selamat gitu kan. Ternyata nanti malam coba pasti ada bau menyan dan segala macam. Ada bau menyan, bener-bener ada bau menyan, itu aromanya kan bener berasa, dan itu tidak ada yang membakar menyan di sekitar rumah, tidak ada. Baunya kayak bau menyan bener strong banget pokoknya bau menyan itu. Mbak, dengar-dengar kan Mbak Intan juga pernah ya mengobati orang kesurupan ya. Itu gimana Mbak ceritanya Mbak? Kalau itu nggak sengaja sih sebenarnya kan teman saya kan tiba-tiba di mall loh itu kejadian. Di mall itu dia kesurupan. Kenapa? Aku bilang kan kesurupan. Enggak bohong kata teman yang lain. Tak liatin gini, enggak. Ternyata memang beneran kesurupan. Langsung, ayo ikut aku gak? Aku bilang kan. Ngikut dia, takut awalnya takut sama aku kan. Enggak apa-apa sini bilang.
sini. Habis itu ditaruh di kayak rumah orang kan sekitar gitu kan. Terus teman-teman yang lain itu pada bingung, pada nyari orang pintar segala macam, minta air gitu kan. Aku nggak tahu yang lain kemana, kok cuman aku yang bawa sendiri sampai tak taruh ke rumah warga gitu kan. Warga yang rumahnya yang aku pakein duduk untuk temanku yang ini juga kenapa pada bingung, tapi mereka juga nggak bisa apa-apa, cuman ngeliatin. Itu secara tidak langsung gitu getar tanganku Mas. Getar langsung dari kakinya gini, dia kan tak dudukin kan, duduk gitu, langsung seret sadar dia.